Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Siti Nur Ajijah dari kelas F 2024 dengan NIM 24110058 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Iqbal Jamaluddin. Yang pertama, pengertian dan komponen ITIL. Apa itu ITIL? ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah kerangka kerja atau framework terbaik untuk mengelola layanan TI, IT Service Management atau ITSM agar selaras dengan kebutuhan bisnis. ITIL memberikan panduan tentang proses, prosedur, tugas, dan checklist yang membantu organisasi meningkatkan kualitas layanan TI mereka. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ITIL. Yang pertama, pada tahun 1980-an, ITIL pertama kali dikembangkan oleh CCTA di Inggris untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan TI mereka. Yang kedua, ITIL V1 dari tahun 1989 sampai 1996 terdiri dari lebih 30 buku panduan praktik terbaik manajemen layanan TI. Yang ketiga, ada ITIL V2 tahun 2001 disederhanakan menjadi 7 buku inti, fokus pada service support dan service delivery. Yang keempat, ada ITIL V3 dari tahun 2007, direvisi 2011, memperkenalkan konsep service life cycle, yaitu strategi, desain, transisi, operasi, dan peningkatan berkelanjutan. Lalu yang terakhir, ITIL V4 dari tahun 2019 sampai sekarang, dikembangkan oleh Axelos, menyesuaikan dengan era digital, agile, dan DevOps melalui konsep Service Value System atau SVS dan 34 practice. Lalu selanjutnya, mengapa ITIL digunakan? ITIL digunakan karena membantu organisasi dalam mengelola layanan teknologi informasi secara lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ITIL, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan, mengurangi kesalahan operasional, serta memastikan penggunaan sumber daya TI menjadi lebih optimal. Selain itu, ITIL juga membantu meningkatkan kepuasan pengguna melalui layanan yang konsisten dan mudah diukur kinerjanya. Dalam jangka panjang, penerapan ITIL memperkuat kerjasama antar tim, mempermudah pengambilan keputusan berbasis data, dan mendukung organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi yang cepat. Lalu, ada komponen utama ITIL V4, memiliki 5 komponen utama, yaitu yang pertama Service Value System atau SVS. Struktur utama yang menunjukkan bagaimana semua komponen dan aktivitas organisasi bekerja sama untuk menciptakan nilai. Yang kedua, Guiding Principle atau prinsip panduan. Pedoman utama dalam penerapan ITIL seperti Focus and Value dan Start Where You Are. Yang ketiga, Governance atau pengawasan agar semua aktivitas TI sesuai arah kebijakan organisasi. Yang keempat, Service Value Chain atau SVC. Model operasional yang menjelaskan langkah-langkah dalam menciptakan nilai layanan, plan, improve, engage, design dan transition, obtain atau build, delivery dan support. Yang terakhir, yang kelima, practice. Ada 34 praktik ITIL, pengganti proses di versi sebelumnya, misalnya incident management, change enablement, service days, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya, penerapan prinsip ITIL. Di sini saya mengambil contoh aplikasi transportasi online, misalnya Gojek atau Grab. Yang pertama ada Focus on Value atau fokus pada nilai. Aplikasi transportasi fokus memberikan nilai kepada pengguna, perjalanan cepat, harga transferan, dan layanan aman. Setiap fitur seperti pelacakan driver real time atau promo dirancang agar memberi nilai langsung pada pelanggan. Yang kedua, Start Where You Are, mulai dari kondisi yang ada.
Sebelum menambah fitur baru, tim pengembang menganalisis data, perjalanan, dan umpan balik penggunaan yang sudah ada. Dengan begitu, mereka memperbaiki sistem berdasarkan kondisi nyata, bukan dari nol. Yang ketiga, collaborate and promote visibility, atau kolaborasi dan transparansi. Tim layanan pelanggan, driver, dan teknisi aplikasi saling berkoordinasi saat ada masalah sistem. Informasi status layanan, misalnya gangguan sistem, juga diinformasikan ke pengguna melalui notifikasi bentuk transparan lainnya. Lalu, ada mind map sederhana struktur ITIL. Menggambarkan bagaimana semua elemen organisasi bekerja sama untuk menciptakan nilai layanan. Di dalamnya terdapat bagian penting seperti governance, service value, dan lainnya. Lalu ada guiding principle, berisi 7 prinsip panduan ITIL seperti focus on value, start where you are, dan collaborate and promote visibility. Prinsip-prinsip ini membantu organisasi dan mengambil keputusan dan mengelola perubahan layanan secara efektif. Lalu yang terakhir ada practice, kumpulan dari 34 praktis manajemen layanan seperti incident management, change enablement, dan service desk. Bagian ini menjelaskan aktivitas nyata yang dilakukan tim agar layanan tetap berjalan optimal. Yang terakhir, saya menggunakan referensi dari buku ITIL Foundation, yaitu ITIL 4 Edition Excelos tahun 2019. Karena buku ini merupakan sumber resmi dan utama dalam mempelajari kerangka kerja ITIL. Buku tersebut diterbitkan langsung oleh Excelos, yaitu organisasi yang memegang lisensi resmi ITIL secara global. Isi bukunya menjelaskan konsep komponen serta prinsip ITIL versi terbaru yaitu V4 dengan bahasa yang terstandar dan diakui secara internasional. Selain itu juga, saya menggunakan sumber pendukung seperti Simply Learn tahun 2024. Untuk memperkuat pemahaman praktis, sumber ini membantu menjelaskan penerapan ITIL di dunia nyata dengan cara lebih sederhana dan relevan dengan kebutuhan organisasi modern. Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.